Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Salam saudara-saudara, menyemangati hari-hari kita. Pesan buku lewat 085388270696. Priscilla, wanita yang memiliki hati pelayan. Roma 16 ayat 3-5, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, kepada bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Salam untuk Ibu Tobing yang luar biasa, yang melayani saya dan suaminya. Suaminya gitu. Luar biasa. Ibu Nainggolan juga. Saudara-saudara saya yang ada di Philadelphia, yang ada di Seattle, ibu-ibu yang sudah luar biasa, bahkan dandanin saya baju pakaian, yang ada di Denver, ya anak-anak rohani saya juga yang luar biasa, memberikan banyak berkat, terutama hati mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, dikala Priscilla yang disebut dalam Alkitab ini disebut selalu dengan nama suaminya Aquila oleh Paulus. Berarti suami istri ini setuju seia sekata. Yang ada juga di Colorado, terima kasih ya, yang suami istri yang memberikan tumpangan rumahnya kepada saya. Saya nggak pernah takut di dalam melayani ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki hati hamba. Priscilla dan Aquila tinggal di Roma, tetapi mereka pindah ke Korintus saat Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan yang kedua mampir ke kota Korintus dan tinggal di rumah Priscilla dan Aquila karena rumah mereka ada gereja. Mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus dengan setia. Priscilla, wanita yang memiliki hati seorang hamba. Mari kita fahami wanita Priscilla untuk menolong kita melayani Tuhan. Yang pertama, karakter yang ia miliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Ia dan suaminya setia melayani Rasul Paulus. Kisah Rasul 18 ayat 1-3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Dengan Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka dan bekerja bersama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Paulus tukang kemah, Aquila juga tukang kemah. Mereka menyertai penginjilan Paulus. Kisah Para Rasul 18 ayat 18-19. Paulus beberapa lama tinggal di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ untuk berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Nah, bagaimana suami istri meninggalkan rumahnya untuk bersama-sama dengan Paulus. Ya, terima kasih juga yang sudah potong rambut saya ini ya. Terutama saudara saya Harry yang masih ke masjid, suami istri, tapi istrinya ke gereja. Terima kasih ya Harry.
sudah menjadi teman yang baik di dalam di Amerika ini selama saya di ini. Oh, terima kasih juga ini masuk dari keluarga Lumentut ya, suami istri yang luar biasa ya. Anda tahu Eki dan Heaven yang ada di mana sekarang? Di Florida ya. Tuhan memberkatimu. Apapun kamu tahu kan, sampo yang kamu belikan tuh Heaven itu masih sampai sekarang. Luar biasa ya. Ia sendiri masuk ke rumah ibadah berbicara dengan orang-orang Yahudi. Tapi sekarang saya sedang berbicara dengan orang Indonesia yang kasihan dibohongi oleh Habib darah suci dari Kanjeng Plukusuntur itu ya, saudara-saudara. Iya. Mereka melayani Paulus di Efesus. Ya, Kisah Rasul 18:26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Itu jalan Kristus, itu adalah jalan pikul salib gitu, kira-kira begitu. Mereka juga melayani Rasul Paulus di Roma 16 ayat 3-5, sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, saya juga di Kota Bima. Oh, salam ya untuk anak-anak, adik-adik, saudara-saudara saya di Kota Bima yang sudah terima Yesus Kristus. Oh, bahkan di desa saya sudah terima Yesus Kristus. Kakak saya perempuan terima Yesus Kristus. Walaupun dia belum dibaptis, dia meninggal di Jakarta. Nggak masalah. Jalan terus, saudara-saudara. Bagaimanakah Priskila ini? Ia senang melayani Tuhan. Ia mempersiapkan rumah mereka jangka waktu yang panjang untuk Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, saudara-saudara. Tinggal di rumah suami istri. Itu makannya berapa 1 tahun itu? Air minumnya berapa yang disiapkan oleh suami istri ini? Ya, baru 6 bulan marah. Iya, nggak bisa begitu. Tetapi kalau saya dicari-cari oleh ini, ya nggak apa-apa. Baru 6 bulan juga tinggal dengan kamu, jangan kecewa. Tetapi aku tahu air matamu menetes, Bu Tobing. Terima kasih. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Kemudian apalagi Aquila ini, saudara-saudara, menjadi murid dalam mempelajari firman Tuhan dan cakap juga mengajar kepada orang-orang lain. Ya, terima kasih juga ya Bu Rina juga terima kasih, Trice terima kasih ya. Ibu Gembala, Ibu Gembala ini siapa namanya? Ya, kamu tahulah Ibu Gembala itu. Terima kasih Ray Suot. 1 Korintus 16 ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka yang menyampaikannya dengan berlimpah-limpah salam damai kepadamu. Haleluya. Terima kasih ya. Sudah banyak ini masuk ke komentar-komentar. Jangan takut berkomentar untuk Kristus dan jangan takut menginjil. Jangan takut apa sih masuk penjara, masuk aja semuanya. Penginjil itu, penjara itu nggak akan muat. Orang Kristen sudah 80 juta kok di penjara semuanya. Nggak usah takut. Wah, nanti kalau saya masuk penjara terus bagaimana? Masuk aja. Itu.
Jadi penyemangat itu perlu. Takut. Terima kasih teman-teman, sudah banyak yang masuk penjara juga. Anak Batak sudah bebas kamu dari penjaranya itu. Terima kasih ya. Saya tidak kenal dengan kalian, tetapi saya melihat postingan-postingan berita-berita tentang kalian. Ya, ada juga orang NTT, namanya juga orang NTT, berani memberitakan Injil. Masuk aja di penjara, di Malang, di mana-mana. Semua biarin. Jangan menghentikan karena keadaan, karena ancaman dari Yusuf yang sudah kalah itu. Ya, apalagi si Mahmud MD itu sudah kalah, menyerahkan jabatannya. Itu karena kutukan kamu membenci berita Injil keselamatan ini. Saya nggak takut, ya. Takut sama Madura. Nderemak sampean, telok lema. Maksudnya dulu, jangan takut dengan telok lema, saudara-saudara. Untung saja nggak jadi tuh si MD. Kalau enggak sudah ada orang Madura jadi wakil presiden. Kamu pernah lihat ini? Pernah lihat apa namanya? Polisi Madura? Belum kan? Dulu itu ada polisi Madura, tapi dipecat sama komandannya. Dia panggil polisi Madura di polsek. Sini kamu. Siap, komandan. Besok hari Senin kamu yang jadi komandan upacara. Siap. Tapi awas ya, jangan sampai kamu salah memimpin upacara itu. Siap. Sana belajar. Besok hari Senin jadi komandan upacara ini Madura 1 ini. Penghormatan bendera oleh komandan upacara. Madura langsung berdoa. Ya Allah, jangan sampai salah lagi saya, katanya. Begitu dia memberikan aba-aba penghormatan bendera. Kepada sang merah yang disangka putih, hormat, gerak. Langsung komandannya selesai upacara. Gua bilang lu belajar, bukan sang merah yang disangka putih. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Bukan sang merah yang disangka putih. Akhirnya polisi Madura dipecat. Sampai sekarang pernah nggak ketemu polisi Madura? Belum kan? Walaupun di Madura sendiri. Terima kasih. Jadilah wanita seperti Aquila yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.